Penangkapan dilakukan di beberapa titik di wilayah Sukma Jaya dalam operasi gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. Ketujuh orang langsung digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan. Polisi menyita 5 unit sepeda motor yang diduga menjadi objek penarikan paksa. Penangkapan usai video viral terkait aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya disertai adu mulut antara warga dan para penagih hutang tersebut. Meski beberapa dari mereka berupaya mengelak dan mengaku hanya sebagai tukang parkir, penyelidikan awal menemukan bukti berupa dokumen leasing dan data debitor di tangan mereka. Salah satu dari mereka mengaku sudah lama bekerja sebagai penagih hutang, namun membantah menarik motor secara paksa di jalan raya. 1 hingga 2 unit motor bisa diamankan dalam sehari dan meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah. Saya berhentiin. Kalau saya ke kantor, saya nggak lari ke rumah, Bang. Itu mana yang terdekat? Terdekat. Nah, saya antri ke rumah. Dari rumah, kita sama-sama kantor. Ya, sasarannya yang pasti pelaku-pelaku tindak kejahatan di jalan raya. Jadi kita laksanakan mulai dari pagi hingga malam hari. Penangkapan merupakan bagian operasi Pekat Jaya 2025 yang digelar selama 6 hari ke depan. Kini ketujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi juga tengah memverifikasi legalitas dokumen motor yang diamankan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap 4 kurir narkoba yang diduga terlibat dalam jaringan internasional. Keempat tersangka ditangkap di Jakarta dan Surabaya. Pengungkapan peredaran narkoba berawal dari penangkapan R di kawasan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Polisi menangkap 3 tersangka lainnya yakni MF, FD, dan DK di Surabaya. Dari tangan 4 tersangka, polisi menyita 14.521 butir ekstasi. Ribuan pil ekstasi yang bertuliskan Tesla ini senilai 15 miliar rupiah. Ribuan butir pil ekstasi yang diduga berasal dari Eropa masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan darat dan akan diedarkan di wilayah Jawa dan Jakarta. Ekstasi ini sudah kami labkan dan hasilnya positif MDMA. Nah, jaringan ini kalau kita melihat secara kasat mata dan dari pengembangan IT merupakan jaringan internasional yang kemungkinan berasal dari Eropa. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Dua tersangka perampokan MN dan SH tak berkutik saat diamankan polisi di sebuah rumah kontrakan tempat persembunyian tersangka di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebagian barang bukti hasil kejahatan. Kejadian berawal saat kedua tersangka nekat merampok rumah temannya sendiri di wilayah Kampung Bojong Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dalam beraksi, kedua tersangka masuk dalam rumah melalui jendela. Tersangka lalu mengancam dengan senjata tajam, selain itu korban juga disekap menggunakan lakban. Tersangka kemudian menguras harta benda berupa sepeda motor dan telepon genggam. Barang curian selanjutnya dijual ke penadah. MN dan SH. Jadi pelaku MN berkunjung hari Sabtu tanggal 20 Juli 2005 ke rumah korban melihat dan merencanakan pencurian. Atas perbuatan dua tersangka dijerat pasal 365 dengan ancaman 12 tahun, sementara 2 orang penadah dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kalau mau kencing, kenapa tidak mau kasih orang? Warga menggabung seorang wanita yang menangis histeris di Maros, Sulawesi Selatan. Jangan makan nangis, Pergi di sini. Sebelumnya wanita ini diamankan warga karena ketahuan masuk ke rumah warga. Nanti yang pergi di polsek dulu yang apa kemari. Pelaku sempat beralasan masuk rumah dengan alasan untuk buang air kecil.
Namun ia ketahuan saat membongkar isi lemari oleh pemilik rumah. Terduga pelaku pun langsung melarikan diri namun terjatuh hingga nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan wanita tersebut kemudian membawanya ke Polsek Turkale. Begitu dia buka lemari karena bunyi, diketahui sama pemilik rumah bahwasanya ada orang masuk dalam rumah. Begitu diketahui bahwa ada masuk dalam rumah, dikejar, kemudian dia jatuh. Begitu jatuh, hampir dimassa oleh warga. Wanita tersebut diduga depresi dan telah beberapa hari meninggalkan rumah akibat bertengkar dengan suaminya. Saat ini, ia masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. HS dan S, Ketua RT dan RW di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi karena memeras kontraktor proyek pembangunan sekolah. Saat ditangkap, mereka sedang berada di sebuah kafe di kawasan Citra Raya, Kecamatan Cikupa. Dari tangan mereka, polisi menyita uang sebesar 30 juta rupiah yang merupakan hasil pemerasan. Kasus pemerasan ini berawal saat korban mendatangi para pelaku untuk berkoordinasi terkait pembangunan sekolah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pelaku HS dan S kemudian meminta uang sebesar 35 juta rupiah dengan dalih sebagai uang koordinasi kewilayahan. Korban kemudian menolak dan hanya sanggup memberikan uang sebesar 15 juta rupiah. Dan hanya menyanggupi sebesar 15 juta. Dan akhirnya para pelaku marah dan mengancam apabila tidak diberikan sesuai dengan permintaan, maka mobil material yang membawa bahan material tidak diperbolehkan lewat karena merasa tertekan. Akhirnya korban menyanggupi sebesar 30 juta. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Petugas kepolisian melakukan olah TKP kasus pencurian di sebuah minimarket di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Kasus pencurian pertama kali diketahui oleh karyawan yang datang untuk masuk kerja, di mana saat membuka pintu masih dalam kondisi terkunci, namun beberapa bagian etalase berserakan. Selanjutnya, karyawan tersebut mengajak tetangga untuk melihat sekitar minimarket dan ternyata tembok bagian belakang jebol. Diduga pencuri berjumlah lebih dari 1 orang ini menjebol tembok menggunakan bor listrik. Berangkasnya kebuka semua gitu, masih belum curiga. Ya tahunya terus kedua pintu yang sini kan masuk pintu sini kok udah kebuka, tapi masih belum curiga lagi. Setelah masuk barang-barang baru berantakan, baru nelpon pusat gitu. Tahu belakang kalau udah dijebol gitu? Belum tahu, awalnya belum tahu. Selain olah TKP, polisi memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, kasus pembobolan minimarket ditangani Satreskrim Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Natal, Mandaini Natal, Sumatera Utara digegerkan penemuan jasad seorang siswi SMA. Saat ditemukan korban dalam kondisi terkubur tanpa busana di areal perkebunan sawit. Orang tua korban awalnya sempat membuat video meminta anaknya segera pulang, namun takdir berkata lain. Korban ternyata tak pernah kembali ke rumah. Di Pak Febriani, ini mama dek, gimana kau dek? Nama kangen ini lo dek, tunggu di rumah ini lo. Usai memeriksa sejumlah saksi, polisi kini telah mengantongi identitas pelaku yang diketahui masih tetangga korban. Saat dilakukan pengejaran, pelaku kabur dan kini masih diburu polisi. Perempuan yang dalam kondisi terkubur, diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Diketahui korban terakhir terlihat saat mengikuti latihan baris berbaris sebagai anggota Paskibrah untuk perayaan 17 Agustus. Namun usai kegiatan selesai, korban tak pernah kembali ke rumah sebelum akhirnya jasadnya ditemukan mengenaskan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.